Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Alfi Andari dari kelas C4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arah aliran komunikasi guna untuk memenuhi tugas matkul perilaku dan komunikasi organisasi pendidik yang diampu oleh Ibu dosen Siti Aminah. Oke, langsung saja ke rumusan masalah yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi ke bawah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan komunikasi ke atas? 3. Apa yang dimaksud dengan komunikasi horizontal? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas saluran? Pengertian arah aliran komunikasi. Aliran informasi adalah suatu proses dinamik yang di dalamnya itu terdapat proses pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan untuk diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berubah secara konstan. Sedangkan aliran informasi dalam organisasi adalah cara-cara untuk memperoleh informasi dan berbagi informasi pada rekan kerja, baik itu menggunakan metode teknologi seperti situs web, internet, dan apabila cara-cara dengan teknologi tersebut tidak memungkinkan, bisa jadi menggunakan arsip atau distribusi berkas secara manual. Menurut Fest dan Fowles, bahwa komunikasi organisasi didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dari suatu tertentu. Salah satu tantangan yang dihadapi komunikasi dalam organisasi terkait bagaimana menyampaikan informasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh level struktural organisasi. Proses arah informasi berkaitan erat dengan aliran informasi. Komunikasi organisasi ini dapat dibedakan menjadi 4 arah aliran yang berbeda, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi ke bawah. Menurut Lewis, dikutip oleh Arni Muhammad, bahwa komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Komunikasi ke bawah mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ke bawah ini mengalir dari individu di tingkat yang lebih tinggi kepada individu yang berada di tingkat yang lebih rendah dalam suatu hierarki organisasi. Pola komunikasi ini digunakan oleh atasan untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi kerja, menginformasikan kebijakan dan prosedur kepada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja. Stoner dan Freeman mengatakan bahwa tujuan utama komunikasi dari atas ke bawah adalah untuk menasihati, memberitahukan, mengarahkan, memerintah dan menilai bawahan, serta untuk memberi anggota organisasi informasi mengenai tujuan dan kebijakan organisasi.
Beberapa contoh jenis komunikasi ke bawah antara lain berupa instruksi kerja, memo resmi, pengarahan kebijakan-kebijakan, prosedur, petunjuk, maupun peraturan, publikasi atau sosialisasi sasaran organisasi, dan umpan balik kinerja pegawai. Komunikasi atasan kepada bawahan memegang peranan penting karena berkaitan dengan peran atasan sebagai pemimpin dalam organisasi. Melalui pola komunikasi ke bawah, atasan menjelaskan kepada para bawahan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan, mengarahkan kinerja bawahan, memicu motivasi pegawai, serta mengendalikan perilaku anggota. Komunikasi atasan kepada bawahan yang berjalan dengan baik akan menjadi kekuatan bagi organisasi dalam memaksimumkan kontribusinya bagi kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat yang lebih luas. Jadi komunikasi atasan kepada bawahan yang berkualitas dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi serta membangun keharmonisan dalam hubungan kerja. Selanjutnya, ada 5 jenis informasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. Yang pertama, informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Yang nomor 5, informasi mengenai untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Selain ada 5 jenis informasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan, ada juga yaitu fungsi komunikasi dari atas ke bawah antara lain. Yang pertama, pemberian atau penyimpanan instruksi kerja. Yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keempat, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja yang lebih baik. Selain ada fungsi, ada juga yaitu metode komunikasi dari atas ke bawah, antara lain 1. Metode tulisan. Yang kedua, metode lisan. Yang ketiga, metode tulisan diikuti lisan. Yang keempat, metode lisan diikuti tulisan. Sedangkan media yang digunakan bermacam-macam, juga ada seperti memo, rapat pengarahan, telepon, surat, dan buku-buku pedoman kerja. Slide selanjutnya yaitu ada 6 kriteria yang sering digunakan untuk memilih metode penyampaian informasi kepada pegawai. 1. Ketersediaan. Ketersediaan ini yakni pemilihan metode yang sudah tersedia dalam organisasi dipergunakan. Yang nomor 2, biaya. Biaya ini yakni metode yang dinilai paling murah, cenderung dipilih untuk penyebaran informasi rutin dan tidak mendesak. Bila diinginkan penyebaran informasi yang tidak rutin dan mendesak, metode yang lebih mahal tetapi lebih cepat dan dapat digunakan. Yang nomor 3, pengaruh. Pengaruh ini yakni pemilihan metode berdasarkan pengaruh atau kesan yang diberikan. Pengaruh paling besar sering dipilih daripada metode yang baku. Yang nomor 4,
Relevansi, yakni metode mana yang tampak paling relevan dengan tujuan yang ingin dicapai akan lebih sering dipilih. Nomor 5, respons. Respon ini pemilihan metode apakah yang memerlukan respon khusus terdapat informasi tersebut. Nomor 6, keahlian. Keahlian ini metode yang berdasarkan kemampuan pengirim untuk menggunakan dengan kemampuan penerima untuk memahaminya. Menurut Arni Muhammad, secara umum komunikasi ke bawah dapat diklasifikasi kepada 5 tipe, yaitu 1. Instruksi tugas. Instruksi tugas atau pekerjaan merupakan penyampaian pesan kepada bawahan berupa arahan mengenai tata cara pelaksanaan tugas-tugas mereka yang disampaikan secara langsung oleh atasan atau melalui deskripsi tugas, prosedur manual, program pelatihan tertentu, serta dengan cara memakai alat bantu yang dapat didengar atau dilihat seperti rekaman atau video. Yang kedua, rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan yang menerangkan mengenai tujuan dari tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan dengan berbagai pekerjaan dari tujuan organisasi. Singkatnya, rasional pekerjaan adalah filosofi dari setiap aktivitas kantor dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari pesan rasional ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan gairah para pegawai dengan menyentuh rasio mereka mengenai pentingnya sebuah tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, pesan ideologi. Pesan ideologi adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh atasan untuk menumbuh kembangkan serta memperkuat rasa loyalitas, moral, dan motivasi dari para pegawai terhadap atasan dan organisasi. Yang keempat, pesan informasi. Pesan informasi adalah pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan mengenai praktek-praktek organisasi, peraturan-peraturan organisasi, dan lain-lain. Yang nomor 5, balikan. Balikan ini adalah pesan yang berisi tanggapan atau respon dari atasan terhadap bawahan yang melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan balikan, atasan akan memberikan masukan dan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan bawahan berupa kritikan maupun pujian. Dengan demikian, apabila kelima tipe komunikasi ke bawah tersebut dapat berjalan secara efektif dalam organisasi, maka tentu akan menghasilkan suatu tim work yang baik dan solid, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi, keharmonisan, dan koordinasi kerja yang berdampak positif pada pencapaian target dan prestasi kerja. Pembahasan yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari tingkat bawah kepada tingkat atas. Stoner dan Freeman mengatakan bahwa fungsi utama komunikasi ke atas adalah untuk memberikan informasi kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi mengenai apa yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah. Beberapa contoh jenis komunikasi ke atas antara lain laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, survei sikap karyawan, keluhan, dan diskusi atas bawahan. Tujuan komunikasi ke atas untuk memberikan tanggapan kepada pimpinan,
menginformasikan proses capaian tujuan, menyampaikan saran atau usulan perbaikan, menyampaikan berbagai permasalahan. Media yang digunakan biasanya itu pertemuan tatap muka, laporan, dan memo tertulis. Menurut Page yang pendapatnya dikutip oleh Arni Muhammad bahwa komunikasi ke atas mempunyai fungsi dan nilai tersendiri. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Komunikasi ke atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi atasan untuk membuat keputusan yang bijak. Yang B. Komunikasi ke atas untuk memperkuat apresiasi dan loyalitas para pegawai terhadap organisasi dengan adanya kesempatan bagi mereka untuk menyatakan pendapat, ide, dan gagasan mengenai proses berjalannya organisasi. Yang C, komunikasi ke atas mendorong munculnya desus-desus dari bawahan yang memungkinkan atasan dapat mengetahuinya. Yang D, komunikasi ke atas dapat dijadikan sebagai alat ukur bagi atasan untuk menentukan apakah pesan ke bawah dapat dipahami oleh pegawai seperti yang diharapkan. Yang E, komunikasi ke atas membantu para pegawai dalam mengatasi pekerjaan mereka serta memperkuat keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan organisasi. Fungsi komunikasi dari bawah ke atas antara lain 1. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Yang nomor 3, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang keempat, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Selain fungsi komunikasi dari bawah ke atas, ada juga informasi yang didapat dari bawahan sebagai informasi untuk atasan. Adalah 1. Memberitahukan apa yang dilakukan bawahan mengenai pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan dalam pekerjaan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. Nomor 2, menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. Yang ketiga, memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja, dan organisasi. Pembahasan yang nomor 3 yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah proses aliran informasi yang terjadi di antara rekan sejawat pada unit kerja yang sama, atau informasi yang bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan yang sama tingkat otoritasnya. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf akuntan, diskusi antar manajer, dan diskusi direktur dengan kolega. Konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Fungsi komunikasi horizontal antara lain yaitu memberikan koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan, dan mempererat kekeluargaan melalui kegiatan bersama. Selain dari fungsi, ada tujuan. Tujuan dari komunikasi horizontal adalah untuk 1. Mengkoordinasikan penugasan kerja. Yang kedua, memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang keempat, menyelesaikan konflik. Yang kelima, menumbuhkan dukungan bersama. Pembahasan yang keempat,
yaitu komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran adalah proses komunikasi yang terjadi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka. Spesialisasi karyawan biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena jabatan fungsional berhubungan dengan tanggung jawab mereka. Contoh dari komunikasi lintas saluran yaitu bagian pelatihan dan pengembangan berhubungan dengan bagian sirkulasi, arsip, produksi, penjualan, relasi industri, pembelian, penelitian, teknik, dan pelanggan, akuntin, personalia mengumpulkan data, laporan, rencana persiapan, kegiatan koordinasi, dan memberi nasihat kepada manajer mengenai pekerjaan pegawai di semua bagian organisasi. Mereka menempat bagian fungsional yang berbeda. Spesialis staff biasanya paling efektif dalam komunikasi lintas saluran karena biasanya tanggung jawab mereka muncul di beberapa rantai otoritas, perintah, dan jaringan yang berhubungan dengan jabatan. Pentingnya komunikasi lintas saluran dalam organisasi mendorong untuk menyatakan bahwa penerapan 3 prinsip berikut akan memperkokoh peranan komunikasi spesialis staff. Nomor 1, spesialis staff harus dilatih dalam keahlian berkomunikasi. Yang kedua, spesialis staff perlu menyadari pentingnya peranan komunikasi mereka. Yang ketiga, manajemen harus menyadari peranan spesialis staff dan lebih banyak lagi memanfaatkan peranan tersebut dalam komunikasi organisasi. Spesialis staff biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Kondisi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas saluran adalah A. Setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Yang B, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasan. Demikianlah presentasi saya tadi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mudah-mudahan presentasi saya tadi bisa diterima dan bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.